dari kelompok 5. Di sini kita mau mempresentasikan film yang udah kita tonton, yaitu film Lion. Film Lion ini keluar di tahun 2016 yang menceritakan kalau ada satu anak yang berasal dari India terpisah dari keluarganya hingga dia masuk ke panti asuhan dan ada yang mengadopsi, yaitu keluarga dari Australia, dan dia tinggal sekarang di Australia sampai dia dewasa gitu. Dan keluarganya kaya ya kalau nggak salah. Iya. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama nih. Apa sebab terjadinya konflik antara budaya di film Lion tersebut? Apa, Tin? Jadi penyebabnya itu adalah yang pertama karena perbedaan lingkungan sosial. Seperti yang diceritakan di awal film, si Saru ini tuh dia berasal dari keluarga yang miskin. Kasian banget ya. Jadi dia berasal dari keluarga yang miskin, terus dia akhirnya diangkat sama keluarga kaya dari Australia. Nah, kalau orang yang berasal dari background keluarga miskin tentunya berbeda kebiasaan dan lingkungan sosial dengan keluarga yang mapan seperti keluarga yang di Australia ini. Jadi si Saro ini tuh mengalami kesulitan karena biasanya dia kayak hidupnya sesuka dia, berantakan. Sementara kalau di keluarga yang di Australia itu banyak aturan gitu loh, banyak manner segala macam, dan juga cara makan aja beda gitu. Dia sempet bingung. Terus yang kedua itu bahasa, karena yang angkat dia ini dari Australia otomatis menggunakan bahasa Inggris. Sementara si Saru itu waktu di India dia pakainya bahasa Hindia gitu lah, bahasa Hindi sorry itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu bagaimana mereka mengatasi konflik komunikasi antar budaya yang terjadi. Jadi mereka gimana sih mengatasi konflik antar budaya itu, Tin, di film Lion ini? Jadi Saru ini dia secara nggak langsung belajar otodidak gitu loh dari apa yang dia lihat di keluarganya. Jadi dalam kesehariannya dia melihat kayak gimana sih cara hidup orang-orang di Australia, kayak gimana sih cara mereka makan, cara mereka bergaul, cara mereka berkomunikasi. Akhirnya dia jadi terbiasa gitu loh dan bisa mengikuti dengan baik. Kemudian dari bahasa juga dia diajarin sama ibu dan ayah angkatnya kayak gitu. Dan itu juga sebenarnya tuntutan karena dia harus kayak bersekolah, berkuliah kayak gitu. Gampang banget soalnya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Adakah rasisme terdapat di film tersebut? Wah, Jika nggak boleh iya, tuh rasis. Jika iya, jelaskan situasinya dan bagaimana mereka mengatasinya. Oke, jadi dalam film tersebut walaupun bukan menceritakan tentang rasisme secara menjadi topik utama, tetap ada nih rasismenya, yaitu pada saat di Australia ketika Saro sudah besar di keluarganya itu kan dia sendiri nih yang jadi dari India, dan kayak aksen Indianya tuh masih ada, terus kebiasaan dari Indianya masih ada, dan ini membuat orang-orang yang bergaul di sekitar dia tuh kayak memandang dengan stereotip yang kayak jelek lah, India tuh apa sih, gimana sih gitu-gitu. Padahal makanan India enak-enak ya. Nggak tahu gitu. Sehat. Terus di situ dia juga pas dewasa dia juga ngadain acara sosial. Di acara sosial itulah dia sering mendapatkan tatapan secara stereotip gitu. Selain itu keluarganya juga kan mengadopsi satu anak lagi, tapi dari dia juga, cuman lebih baru. Nah itu hubungan antara si Saro dan anak angkat barunya itu juga bermasalah karena perbedaan dari budayanya tersebut, dan sering juga si adanya ini juga sering ditatap secara stereotip oleh orang-orang gitu. Jangan ditiru ya teman-teman. Tuh. Lanjut ke pertanyaan keempat. Adakah etnosentrisme di film tersebut? Pada saat apa dan mengapa? Jadi di dalam film itu tentunya ada beberapa scene yang menggambarkan tentang etnosentrisme bangsa barat. Etnosentrisme apa? Etnosentrisme itu kayak orang yang merasa rasa tuh paling baik. Ya, padahal kan emang masing-masing ras kan punya kelebihan, punya khasnya masing-masing gitu ya. Jadi dalam scene ini tuh aku ngerangkum ada tiga scene yang menggambarkan tentang etnosentrisme, di mana pada saat adegan si Saru ini diadopsi oleh pasangan Australia ini. Jadi dia itu ada unsur etnosentris karena mereka secara tersirat gitu, Saru itu tuh harus hidup secara beradaptasi dengan hidup yang baru. barat gitu. Lalu juga perbedaan budaya sepanjang film itu tuh
perjuangan Saru dengan identitas dia yang dua, yang dia juga Indian dan juga dia diadopsi dalam keluarga Australia, itu tuh ada momen-momen ketika perbedaan budaya dan latar belakangnya itu tuh menyoroti asumsi etnosentris bahwa cara hidup Barat itu tuh lebih baik daripada cara hidup Timuran. Terus yang ketiga itu adalah adegan makan malam bersama teman-temannya dan juga keluarganya, di mana dia itu tuh berbincang sama teman-temannya, tapi tuh mereka tuh komentar tentang India yang mencerminkan tentang kurangnya pemahaman atau penghargaan terhadap budaya India. Jadi itu tuh seolah-olah kayak bangsa Barat tuh etnosentris terhadap bangsa India. Mungkin bangsa Barat merasa lebih maju kali ya. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Adakah permasalahan gender di film tersebut? Kapan dan bagaimana? Nah, jadi dalam film lain terdapat beberapa adegan atau situasi yang dapat dianggap mengangkat isu gender. Nah, di sini aku merangkum ada 3 permasalahan gender dalam film lain ini. Yang pertama, peran ibu sebagai pengasuh utama. Nah, di dalam film tersebut digambarkan bahwa ibu adopsi Saro atau Nicole Kidman berperan sebagai pengasuh utama dalam kehidupan sehari-hari anak-anaknya. Sementara ayah adopsi yaitu David Wenham lebih banyak bekerja dan jarang terlibat dalam pengasuhan anak sehari-hari. Nah, hal ini kan mencerminkan stereotip gender tradisional di mana ibu dianggap sebagai pengasuh utama anak, sementara ayah lebih berperan sebagai pencari nafkah. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini, ibu kandung Saro di India. Dalam adegan yang menggambarkan kehidupan Saro sebelum terpisah dari keluarganya di India ini, terlihat bahwa ibu kandungnya yaitu si Depti Naval ini bekerja keras sebagai pemulung untuk menghidupi keluarganya. Nah, di sini kan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit, perempuan di India harus tetap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga itu penculikan anak laki-laki. Dalam film tersebut, Saro yang saat itu masih anak-anak menjadi korban penculikan. Nah, di hal tersebut ini menunjukkan bahwa anak laki-laki juga rentan terhadap tindak kejahatan dan eksploitasi, bukan hanya anak perempuan saja. Betul. Jadi itu 3 permasalahan isu gender yang ada di film Lion. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-6. Gambarkan jika terjadi culture shock gegar budaya di film Lion ini. Ya, jadi culture shock yang didapat di film ini tuh kayak Sarah tuh harus belajar tentang budaya Amerika gitu loh, dari budaya yang dari India. Australia. Australia. Budaya barat. So, Jadi kayak dia tuh yang gue tonton ya, itu dia kayak harus belajar lagi buat pakai sendok sama sumpit yang biasanya di India kan Tangan. sukanya pakai tangan gitu loh. Nah, terus norma-norma di Australia juga beda dengan norma India, yang dimana India tuh kan apa sih namanya, hierarki gitu loh, patriarki. Nah, kalau di Australia kan kayak beda kan, kesetaraan gender. Nah, terus Sarah juga harus belajar bahasa baru, bukan bahasa India, itu harus belajar bahasa Inggris di internet. Dia harus belajar itu normal. Culture shock yang Culture shock. didapat, culture shock. Oke, jadi itu aja ya diskusi kita mengenai film yang baru kemarin kita tonton, yaitu film Lion. betul. Buat teman-teman yang penasaran sama filmnya juga boleh langsung ditonton sendiri, terus kalian ceritain sendiri pengalaman kalian nonton film Lion tersebut. Kesimpulan dari film ini adalah seberapa banyak pun perbedaan budaya yang ada, kita tuh bisa tetap belajar dan survive. Contohnya kayak si Saro yang memiliki perbedaan latar belakang budaya yang beda banget dari ketimuran di India sama Barat, dan dia itu tetap iya benar. Dua budaya itu. Oke, sekian dari kelompok 5. Dadah.